Halo semua, lagi nonton podcast awal minggu bareng gue Adriano Kalbi, dan tamu gue kali ini adalah clue-nya tuh setelah berperan menjadi karyawannya di film Love for Sale. Tamu gue bukan Gading Martin, tapi ayahnya Gading Martin, Roy Martin. Luar biasa, gue happy banget sih ada kesempatan ini untuk interview. Terima kasih Aldi. Sebuah kehormatan saya untuk tampil depan anak-anak muda. Masih relevan, jadi jauh ya jenjangnya. Sehat-sehat Om? Thanks God, sehat. Sehat. Saya sebenarnya pengen kenalan lagi sih, maksudnya pengen ngobrol dari awal banget. Katanya berawal dari Salatiga, lomba peragawan. Di Solo. Okay. Solo ya ada lomba apa ketika itu King Butik gitu. Saya ikut, kebetulan menang nomor 1. Jadi sebuah pengharapan. Memang saya dari kecil, saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi dari kecil kepingin jadi bintang film. Oh gitu. Nah, lihat siapa Om idolanya kalau kecil? Sebelumnya ada Rahmat Hidayat, ada Ratno Timur, tapi yang ketika itu idola remaja ada Sopan Sopian Widiawati. Jadi seluruh polanya dia ketika itu pengantin remaja atau apa gitu, dia memakai payung hitam itu. Kita semua pakai payung hitam. Pokoknya semuanya dialog kita ikutin. Itu adalah idola remaja tahun 70-an. Terus pindah ke Jakarta? Tahun 72 akhir pindah Jakarta. Gelandangan 2 tahun. Gelandangan karena nggak punya tempat tinggal, nggak punya uang, nggak punya kepintaran apa-apa, tidak punya saudara, jadi ya gelandangan. Saya tinggal di pertama kos. Kos selalu telat bayar gitu. Akhirnya diusir lah sama ibu kos, karena saya selalu pulang jam 3 jam 4 malam kan, pagi gitu. Pulang dari ya main-main sama teman-teman Tanamur zaman saat itu satu-satunya disco adanya Tanamur. Nah, kalau pulang ganggu juga kan, tok. Jadi mereka agak terganggu, telat bayar, dan selalu kadang-kadang nyuri itu. Nyuri makanannya dia, mereka catering, jadi malam kita curi. Akhirnya diusir tempat teman saya di tengah sawah itu, sekarang jadi itu, Mall Anggrek itu. Itu dulu sawah itu. Saya tinggal di teman saya, Yayat namanya. Dulu ceritanya nggak ada sosial media, nggak ada apa. Masuk nyari opportunity-nya bisa ke industri gimana? Ini yang persoalan. Jadi ketika saya datang ke Jakarta, saya mau masuk ternyata nggak tahu. Masuknya dari pintu mana nggak tahu. Saya sering ke tim gitu, lihat mana seniman katanya pada kumpul bintang-bintang film. Nggak ada satupun bintang film kumpul di situ. Jadi mulai putus asa gitu, udah setahun nggak ada kesempatan. Kemudian ada show gitu. Mendingan kamu jadi peragawan. Boleh juga. Supaya dapat untuk uang makan kan. Peragawan sebenarnya nggak ada bakat sama sekali. Di situ bintangnya ketika itu adalah Pierre Gruno. Ikut hanya sekedar bisa makan. Kebetulan udah 1 tahun gitu, ada wartawan namanya Albert Sitomorang salah menulis saya, namanya Pierre Gruno. Saya protes, nama saya Roy Salam gitu. Kok ini? Mau nggak main film? Ini yang saya nyebut. Jadi karena salah itu saya tegur wartawannya. Ngawur kamu, saya Roy Salam, bukan Pierre Gruno. Sorry, mau main film nggak? Ini ngimpi saya. Dikenalin ke Wasidipa, Dipa Jaya Film, langsung dapat peran utama. Nah, bayarannya Rp100.000. Kalau di sekarang berapa ya itu? Ya kira-kira 10 jutaan. 10 jutaan ya? Ya 5 jutaan gitu. Nggak sepadan sebetulnya untuk peran utama zaman itu, karena cuma jangan mau. Minimal 4 juta. 4 juta. Ngimpi aja nggak, ini 100.000. Itu sebuah angka yang karena kalau saya punya 1.000, saya titip di warung sana, itu saya bisa makan seminggu. Gado-gado 25 perak. Biskota 10 perak. Jadi kalau 1.000 1 minggu. Aman ya? Aman gitu. Jadi kalau 100.000
Wah, saya pikir nggak akan bisa habis. Nggak akan habis. Taunya sebulan kemudian habis sudah. Zaman itu perfilman sama sekarang tuh bedanya kayak gimana sih? Glamornya kah apa? Glamor zaman Prestisnya. dulu. Oh, glamor zaman dulu ya? Prestis zaman dulu. Dulu bintang filmnya nggak banyak. Betul. Jadi kalau kita ke daerah itu, kita makan di restoran, ambruk restorannya. Diserbu, rakyat serbu gitu. Kita apa-apa tidak bayar gitu. Kalau apalagi kalau pawai gitu, udah kayak bintang film Hollywood gitu. Wah, histeris. Rakyat histeris nyambut kita. Nah, dan honor waktu itu belum banyak orang kaya, belum banyak orang anak muda pakai mobil, belum banyak. Jadi ketika saya beli Tiger, itu waduh, itu udah kayak kita naik Rolls Royce zaman sekarang gitu. Sebuah kemewahan yang luar biasa. Kotanya selain Jakarta apa lagi Om yang cukup jadi attraction? Maksudnya apakah Surabaya sudah? Surabaya. Kalau di Jakarta bioskopnya apa Om? Banyak banget. Yang dulu ada New Garden Hall, ada Menteng, ada di Monas itu ada, kemudian ada di Menteng ini apa? Di Proklamasi Perempatan itu ada itu. Okay. Sampai hari ini masih ada. Masih, iya. Apa namanya? Ya saya masih. Ada kan? Ada banyak banget. Indonesia ketika itu punya 2.000 gedung bioskop. Karena di daerah-daerah juga banyak banget. Sampai kecamatan-kecamatan kan ada gedung bioskop. Tapi belum franchise ya, sifatnya orang-orang individu. Masih mandiri, masih mereka tidak gabung dalam gabung pengusaha gedung bioskop, tapi tidak kayak sekarang dikuasai oleh 1-2 orang, itu masih mandiri. Kalau dalam, kan saya nggak tahu ya, kalau ngeliat dulu sama sekarang, katanya kita lebih bebas zaman sekarang gitu. Tapi kayak kontennya lebih berani dulu ya. Jauh, berani zaman dulu. Apa aja boleh. Apa aja boleh ya? Asal jangan politik. Oh, justru asalnya politik ya? Apa aja jangan politik. Asal jangan menyentuh kekuasaan, apa saja boleh. Love scene boleh. Boleh. Iya, dulu rame ya. Waduh, seru banget zaman dulu. Berani film-film Indonesia berani. Nggak ada tuh ya rusuh-rusuh apa siapa yang komplain? Nggak ada orang rusuh. Mau dihilangin. Iya. Kalau sekarang lihat gini pendapatnya malah apa Om? Saya melihatnya gini. Ketika politik yang melonggar, ketika dalam tanda kutip artinya sensor rezim, artinya para seniman boleh berkreasi apa saja, tapi kok malah tambah tidak membuat apa saja. Dulu itu kita masih mengakali kalau sebuah produksi kita akalin, kalau nyerempet ke politik itu kita akalin supaya rezim tidak tersinggung. Hari ini boleh apa aja, tapi industrinya saya melihat semakin tidak ke sana gitu. Kita penontonnya juga agak berubah, saya lihat. Waktu mulai pindah beralih ke sinetron tuh kan tahun berapa ya? 95, 96. Itu mulai turun ya film nasional ya? Film nasional turun, tapi ketika saya ditawarin itu saya sebagai orang film itu agak merasa sombong. Okay. Di Amerika atau dimanapun bintang film tidak main TV. Betul. Karena bintang film itu berbeda, sangat berbeda. Minta maaf, merasa kelasnya berbeda dari TV. Betul. Ketika itu saya sudah tidak main film 2-3 tahun, tapi saya punya usaha dan maju. Usaha saya maju, tiba-tiba ada tawaran dari Multifilm untuk Bella Vista. Saya bilang, saya enggak, sorry. Baru nggak butuh duit saya, usaha saya maju. Enggak, ini bayar berapa? Saya biasa 40 juta, ini yuk tawar berapa? Capek lagi kerjanya. 5 juta. Kaki 5 juta. Ya tapi kerjanya. Kerjanya cuma 4 hari. Zaman dulu belum streaming kan? Oh belum ya. Cobalah. Udah, saya pikir-pikir, oke, saya pengen jadi bintang TV juga, karena ternyata film baru turun. Bintang TV. Hari pertama saya masih ingat
ketika kamera action, saya panik karena suara kameranya tidak bunyi. Kalau film kan bunyi, ini nggak bunyi. Saya retake 17 kali. Jadi saya lihat muka-muka ini bintang film katanya top banget. Malah nggak bisa. Kok retake 17 kali ya? Kok saya tiba-tiba dengar suara saya sendiri gitu, loh kok nggak ada suara apa-apa senyap gitu. Saya retake 17 kali. Ya ampun. Malu juga, malu banget. Hari pertama, hari kedua, lama-lama biasa juga. Waktu itu tandanya apa Om? Kira-kira nyangka kayaknya ini masuk senja nih tahun 95 perfilman. Oh ya memang gejalanya memang sudah ada ketika TV swasta mulai maju. Ada sebuah alternatif kayak sekarang hari ini ada YouTube gitu. Jadi film mulai tiba-tiba ada TV, ada acara-acara yang lebih menarik karena tadinya TV kan cuma satu, TVRI. Kemudian muncul ada TV swasta. Tiba-tiba ada yang namanya sinetron. Bella Vista mungkin adalah pelopor sinetron. Soap opera yang sampai Ram Punjabi namanya Ram Bella Vista Punjabi. Karena dia bangga banget dengan Bella Vista itu. Iya itu tahun segitu sih RCTI aja masih pakai decoder ya kalau nggak salah. Pakai decoder. Kalau nggak salah masih decoder. Ini kan panjang ya obrolan saya, bisnis, maksudnya survive, turun, naik, apa segala macam. Mulai memasuki ke politik kenapa Om? Oh ya. Mungkin orang nggak banyak tahu. Saya dikasih bocoran. Jadi di sebelah saya ini salah satu pendiri Demokrat. Sebetulnya keluarga saya adalah keluarga politisi. Jadi ketika terjadi peristiwa 65 itu, rumah saya adalah rumah di mana satu pos untuk gerakan anti PKI ketika itu. Jadi kita adalah pemuda-pemuda Marhen, PNI. Di Salatiga itu konstelasinya di dalam kota itu yang kuat PNI dan PKI. Tapi di luar kota sana adalah NU, sebelah sana adalah Muhammadiyah. Tokoh-tokohnya NU tadi adalah Matori. Matori. Tokohnya Matori. Itu kumpulnya di rumah saya. Tokoh-tokoh mahasiswanya ada George Adi Condro. Kumpulnya di rumah saya. Yang sana adalah Kurdi, pimpinan dari Muhammadiyah itu. Nanti jadi Majen, orangnya SBY. Itu kumpulnya di rumah saya. Saya masih kecil tapi saya ikut gerakan Marhen ketika itu. Jadi waktu akhirnya keluar itu tahun berapa? Enggak, saya langsung keluar ketika SBY langsung jadi presiden dan kita sudah tidak bisa hubungin lagi. Ya, beliau udah jadi presiden. Saya merasakan bukan bidang saya. Saya kebetulan juga kurang cocok dengan beberapa petinggi-petinggi partai gitu. Saya keluar gitu. Karena saya nggak punya ambisi apa-apa. Menarik nih. Seorang politisi nggak punya ambisi apa-apa. Politisi itu harus punya ambisi untuk jabatan, karena politik adalah perebutan kekuasaan. Iya dong. Kalau saya mendukung partai ini, kalau ini menang, saya harus dapat sesuatu. Jadi di politik saya kasih apa, saya dapat apa. Lah saya nggak ada tujuan gitu, hanya ikut mendirikan ketika jadi saya ngundurkan diri ya bukan orang politik saya. Saya senang banget nih denger ini kesadaran dari Om karena terus pendapat Om nih bagaimana kita yang semua tuh banyak banget mengandalkan public figure atau selebriti dalam misalnya kampanye presiden atau menarasikan politik atau bahkan menyebarkan isu-isu penting tuh ini menurut saya celakanya di sini. Celakanya ketika sistem pemilihan presiden kita seperti ini, maka atau DPR seperti itu, maka orang-orang populer yang akan dipilih oleh masyarakat. Tidak salah orang populer dipilih, tidak salah. Ketika orang yang populer tadi punya isi. Tapi bagaimana? Kan tidak identik orang populer dengan kecerdasan. Ya, tidak.
kecerdasan sendiri orang populer sendiri. Ada juga orang populer yang punya kecerdasan, itu menarik. Tapi kalau orang populer hanya populer tapi tidak punya kecerdasan dan dia kebetulan memenangkan, apakah jadi anggota DPR ataukah dia jadi kepala daerah ataukah jadi presiden, ini berbahaya karena isinya belum tentu sama. Popularitas tidak sama dengan kecerdasan. Om ini kayaknya sangat tertarik dengan konspirasi alien ya. Coba bagaimana kalau saya seorang skeptis diyakinkan bahwa Alien ada. Coba kamu jalan ke padang pasir, seluas mata memandang. Ambil satu pasir, itulah bumi, itulah kehidupan. Apakah mungkin di seluruh padang pasir itu satu titik tadi pasir adalah pusat kehidupan dari jagat raya? Apakah mungkin satu pasir itu adalah pusat kehidupan dari jagat raya? Tuhan yang begitu besar, apakah hanya Tuhan dari 7 miliar manusia? Saya kira enggak. Ada tak terhingga. Tuhan yang tak terhingga adalah Tuhan dari kehidupan yang tak terhingga. Kalau gitu daripada menangin award YouTuber tertua, saya lebih doain Om Roy bisa ketemu dan diberikan pencerahannya lagi. Tinggi banget Om Roy. Saya yang terima kasih. Terima kasih banyak.